Materi yang akan dibahas kali ini yaitu: yang pertama, masalah identifikasi. Yang kedua, penelitian pemasaran. Yang ketiga, pendekatan regresi. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah langkah awal yang sangat penting dalam melakukan proses penelitian. Ketika seseorang menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, maka langkah selanjutnya adalah mendesak adanya suatu identifikasi masalah. Dalam sebuah penelitian, proses tersebut dapat dilakukan dengan cara mendeteksi suatu permasalahan sosial yang tengah diamati. Langkah-langkah untuk melakukan identifikasi. Yang pertama, identifikasi secara umum. Misalnya seperti mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan seperti, apakah lebih menarik berita negatif ketimbang berita positif bagi banyak orang? Yang kedua, pahami sifat masalah. Diskusi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik terkait masalah yang akan diteliti merupakan proses yang sangat baik untuk dilakukan demi berjalannya proses penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan literatur. Kumpulkan semua penelitian terkait dengan masalah yang akan dikaji. Langkah ini membantu proses penelitian dengan mempersempit masalah, melakukan identifikasi kesenjangan penelitian. Yang keempat, mengembangkan ide lewat diskusi. Diskusi selalu menghasilkan informasi yang bermanfaat, bahkan bisa memunculkan ide baru yang kemudian bisa dikembangkan lebih jauh. Yang terakhir, menyusun ulang masalah. Membaca dan menyusun kembali masalah yang menjadi topik penelitian, setelah dipahami lebih jauh terkait pertanyaan di awal penelitian dilakukan. Cara membuat identifikasi masalah. Yang pertama, memahami teori, fakta dan ide mengenai bidang atau topik tertentu yang akan dipilih oleh peneliti. Peneliti harus mengetahui bidang yang akan diteliti dengan cara mengulas literatur. Yang kedua, memiliki keingintahuan yang membuat peneliti mempunyai minat dalam melakukan penelitian terhadap suatu topik atau masalah tertentu. Yang ketiga, adanya hubungan dan kehidupan yang dibangun dalam penelitian dan oleh peneliti harus terikat dengan kemajuan teknologi dan informasi. Yang keempat, pengetahuan yang didapat oleh peneliti dalam melakukan penelitian harus diperoleh melalui jurnal, majalah, dan buku yang kredibel. Yang terakhir, peneliti bisa menyusun survei saran yang digunakan untuk penelitian lebih lanjut dan diberikan di akhir laporan penelitian dan tinjauan proyek dalam penelitian tersebut. Apa itu penelitian pemasaran atau riset pemasaran? Menurut Robi Susatyo, yang dimaksud dengan riset pemasaran adalah upaya mengidentifikasikan secara objektif dan sistematis. Tujuan riset pemasaran. 1. Evaluating. Bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan sebelumnya. 2. Understanding. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa feedback atau masukan dari konsumen adalah yang paling penting. 3. Predicting. Bertujuan untuk memprediksi pasar. 4. Controlling. Bertujuan untuk menjaga setiap proses bisnis yang tengah berjalan dan dilakukan secara reguler untuk mengatasi zero defect. Langkah dasar melakukan riset pemasaran. Yang pertama, rumusan masalah. Poin ini sangat krusial agar kita mengetahui tujuan apa yang hendak dicari maupun digapai setelah riset pemasaran selesai. Selanjutnya, desain riset pemasaran.
Adanya desain riset bertujuan untuk mengetahui prosedur apa saja yang akan dilakukan nantinya sekaligus menjadi parameter saat menarik kesimpulan. Selanjutnya merancang metode pengumpulan data. Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan untuk data sekunder sumbernya diambil dari buku, blog, serta referensi lainnya yang relevan. Dan selanjutnya mengambil sampel dan mengumpulkan data. Ada dua metode pengambilan sampel yang dapat digunakan. Di antaranya yaitu probability dan non-probability sampling. Kemudian melakukan analisis dan interpretasi data. Bertujuan untuk mengolah data-data yang sudah berhasil didapat untuk selanjutnya bisa dijadikan kesimpulan. Dan yang terakhir menyusun laporan riset. Laporan riset yang ada biasanya berupa hasil penelitian yang berbentuk rekomendasi untuk evaluasi strategi berikutnya. Pembahasan yang terakhir adalah pendekatan regresi. Regresi adalah metode untuk menentukan hubungan suatu variabel dengan yang lainnya untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Regresi merupakan rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis data dari yang sederhana, sampai yang jumlahnya begitu banyak atau kompleks. Fungsi analisis regresi. 1. Memperbaiki kesalahan. Salah satu fungsi regresi, yaitu bisa memperbaiki kesalahan. 2. Memperkirakan masa depan. Fungsi kedua dari regresi, yaitu bisa memperkirakan masa depan yang berhubungan dengan peluang. 3. Meningkatkan efisiensi. Rumus regresi juga dapat digunakan supaya operasional bisnis lebih efisien dan menghasilkan output yang diinginkan. 4. Memberikan insight baru. Fungsi selanjutnya dari regresi, yaitu dapat memberikan pengetahuan terbaru untuk Anda. Manfaat analisis regresi. Menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebasnya. Untuk menguji hipotesis yang ingin diketahui hasilnya oleh penguji. Dan terakhir rumus regresi. 1. Rumus model regresi linier. 2. Rumus regresi berganda. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.